Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG memastikan es abadi di Puncak Jaya, Papua akan mencair sepenuhnya pada akhir tahun 2026 atau awal 2027. Hal ini menjadi awal dari sejarah Indonesia kehilangan satu-satunya gunung es yang terletak di Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi terakhir Gunung Jayawijaya dibagikan BMKG di X pada Kamis 2 Juni. Terlihat kondisi puncak Kartens yang sebelumnya diselimuti salju penuh, kini sudah hanya tersisa sedikit salju. Satu-satunya wilayah salju di Indonesia itu kini hanya berbentuk gunung bebatuan tanpa salju. BMKG menjelaskan, es di Puncak Jaya memang terus menyusut dari tahun ke tahun. Es abadi yang sudah bertahan ribuan tahun ini pun akan hilang sepenuhnya di akhir tahun 2026 atau awal 2027. Hal ini memang sulit dipercaya, namun diprediksi generasi ini adalah generasi terakhir yang masih bisa menikmati es abadi di Indonesia. Diketahui pemanasan global menyebabkan sejumlah es di muka bumi mencair. Dimuat situs UGM akhir tahun 2024 lalu, BMKG melakukan monitoring glacier di Puncak Sudirman, Pegunungan Jayawijaya, Papua, yang menghasilkan data berupa luasan tutup es menyusut sebanyak 0,11 hingga 0,16 km persegi dari 0,23 km persegi pada tahun 2022. Lalu dari laporan Climate Chronicles dari Nature Reviews Earth and Environment, edisi April 2026 turut mengungkapkan hal serupa, bahwa glacier di seluruh dunia telah hilang sekitar 408 gigaton pada 2025. Data tersebut menunjukkan 2025 sebagai tahun terburuk ke-6 sejak pencatatan pertama dimulai pada 1975. Pakar hidrometeorologi, iklim perkotaan, dan klimatologi lingkungan dari Fakultas Geografi UGM, Dr. Emilia Nurjani menyampaikan ketebalan glacier di belahan bumi utara dan selatan memang mengalami penyusutan baik dari segi luas maupun tebal. Lebih spesifik, ia menyebutkan dua gunung es wilayah tropis dengan jumlah degradasi yang cukup signifikan terjadi pada puncak gunung Kilimanjaro, Afrika, dan Puncak Jaya, Indonesia. Penyusutan lapisan es ini menurut Emilia disebabkan oleh dampak dari radiasi matahari dengan gelombang pendek merupakan sumber energi utama yang menggerakkan cuaca dan iklim di bumi. Menurutnya, segala jenis penggunaan atau penutupan lahan di permukaan di bumi akan menyerap dan melepaskan energi dari radiasi matahari seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pemukiman, waduk, beton, bahkan es dan salju di wilayah kutub. Selanjutnya, rasio energi matahari yang dilepaskan dan diserap oleh penutup lahan yang ada di bumi disebut sebagai albedo. Es atau glacier merupakan penutup lahan dengan nilai albedo paling besar karena sebagian besar energi radiasi matahari akan dikembalikan ke atmosfer oleh glacier, sehingga bentuk lahan glacier bisa tetap utuh. Pakar klimatologi lingkungan ini menjelaskan salah satu bentuk penyusutan glacier adalah mencairnya es di banyak wilayah kutub dan pegunungan di benua Eropa. Es yang mencair menyebabkan peningkatan volume air laut. Volume air laut yang meningkat menyebabkan kenaikan muka air laut dan menyempitnya luas daratan rendah akibat terendam. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah fenomena abrasi dan kenaikan muka air laut di daerah Semarang atau pesisir utara Jawa. Banyak pakar yang telah meneliti fenomena tersebut, meskipun kenaikan muka air tidak hanya disebabkan oleh peningkatan volume air laut. Emilia mengatakan beberapa upaya penurunan lintas sektor yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan suhu permukaan bumi sehingga menekan jumlah penyusutan glacier. Untuk mencegah dampak yang semakin parah adalah mengupayakan dekarbonisasi atau menurunkan peningkatan suhu permukaan bumi dengan mendorong dekarbonisasi lintas sektor dan regulasi pemanfaatan lahan perlu benar-benar diimplementasikan.
Jangan lupa subscribe ya!